Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas A. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah dengan NIM A1H1240055. Saya Asna dengan NIM A1H1240031. Saya Eniati dengan NIM A1H1240005. Saya Sri Ayu Lestari dengan NIM A1H1240085. Dan kami di sini akan menjelaskan mengenai materi yang sangat menarik, yaitu mengenai metode simulasi terkait beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian metode simulasi, tujuan metode simulasi, jenis-jenis metode simulasi, dan kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian metode simulasi. Nah, simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang digunakan untuk menghadirkan pengalaman belajar melalui situasi tiruan. Nah, simulasi ini berasal dari kata simulate yang berarti berpura-pura atau berbuat seolah-olah. Nah, dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, simulate dijelaskan sebagai pekerjaan atau tiruan atau meniru, sedangkan artinya juga dapat berupa menirukan, pura-pura atau berbuat seolah-olah. Nah, dalam pembelajaran, simulasi dapat dimaknai sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan agar peserta didik memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Nah, metode simulasi merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran dengan menggunakan simulasi cenderung menggunakan situasi tiruan sehingga objek yang dipelajari bukan benda atau kegiatan yang benar-benar nyata, melainkan kayak kegiatan yang bersifat pura-pura namun dirancang menyerupai kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian ada beberapa peran guru yang harus dilakukan dalam melaksanakan metode simulasi. Yang pertama yaitu guru menjelaskan atau explain. Di sini guru tuh menjelaskan kepada siswa bagaimana aturan atau kegiatan dalam permainan simulasi itu. Kemudian yang kedua yaitu mewasiti atau referring, yaitu guru membentuk kelompok-kelompok dan membagi siswa ke dalam kelompok atau peran sesuai dengan kemampuan siswa atau keinginan siswa. Guru juga mengawasi partisipasi siswa dalam permainan simulasi. Di sini guru bertindak sebagai wasit atau pengawas yang menyelenggarakan aturan-aturan permainan agar ditaati oleh siswa. Nah, yang ketiga yaitu melatih. Guru bertindak sebagai pelatih yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada siswa agar mereka dapat bermain dengan baik. Dan yang keempat yaitu memimpin, atau selama permainan berlangsung, guru memimpin kelas dalam suasana diskusi dalam permainan metode simulasi. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan metode simulasi. 1. Melatih keterampilan tertentu, baik bersifat profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana membantu siswa dalam menguasai kemampuan praktis yang berguna. 2. Memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, yang dimana siswa tidak hanya menghafal tetapi juga mereka dapat memahami makna dari suatu konsep. 3. Melatih memecahkan masalah, yang dimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mencari solusi dari tantangan yang dihadapi. 4. Meningkatkan keaktifan belajar, yang dimana mendorong siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran seperti menuangkan pendapat. 5. Memberikan motivasi belajar dengan menumbuhkan semangat dan keinginan siswa untuk terus belajar untuk mencapai tujuannya. 6. Melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok, yang dimana mengajarkan siswa tentang bagaimana kerjasama yang baik. 7. Menumbuhkan daya kreatif siswa, yang dimana mendorong siswa untuk berpikir inovatif dan menghasilkan ide-ide baru. 8. Melatih peserta didik untuk memahami dan menghargai pendapat serta peranan orang lain. Hal ini dilakukan untuk membentuk sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan menghargai peran setiap individu. Halo semuanya,
Nah, setelah kita tahu apa tujuan dan hebatnya metode simulasi, sekarang pertanyaannya itu bagaimana cara kita itu untuk mempraktikannya. Ternyata simulasi itu tidak cuma satu cara saja loh. Ada 5 jenis yang seru banget buat kita gali bersama-sama. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada peer teaching. Di sini, salah satu dari kalian bakalan berperan jadi guru buat teman-temannya sendiri. Rasanya itu seperti lagi kerja kelompok tapi lebih terstruktur. Selain bikin materi lebih nempel, ini juga melatih kepercayaan diri kalian buat bicara di depan umum. Yang kedua yaitu ada sosiodrama. Sesuai namanya, kita bakal mendramatisasikan masalah-masalah sosial. Misalnya, bagaimana cara menghadapi bullying atau cara musyawarah ke desa-desa. Di sini, kita belajar memahami perasaan orang lain melalui sebuah skenario. Yang ketiga yaitu psikodrama atau memahami diri sendiri. Mirip sama sosiodrama, tapi psikodrama ini lebih fokus ke kondisi psikis atau perasaan individu. Biasanya dipakai untuk terapi atau memecahkan konflik batin agar kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sedalam itu ya. Yang keempat adalah simulasi game. Belajar sambil bermain. Nah, ini favorit semua orang. Simulasi game, kita belajar lewat permainan yang punya aturan dan target tertentu. Serunya dapat, kompetisinya dapat, dan ilmunya juga masuk tanpa berasa lagi belajar berat. Dan yang terakhir adalah role playing atau bermain peran. Bedanya dengan drama tadi, di sini kita benar-benar mencoba memerankan profesi atau karakter tertentu dalam situasi spesifik. Misalnya jadi nasabah bank atau dokter. Tujuannya biar kita tahu gimana rasanya berada di posisi orang lain secara profesional. Nah, itu tadi adalah 5 jenis metode simulasi yang bisa bikin suasana belajar itu jadi jauh lebih hidup. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Ada beberapa kelebihan dari metode simulasi. Yang pertama yaitu adanya interaksi yang menyenangkan sehingga sewajarnya siswa terdorong untuk partisipasi. Yang kedua, menjadikan guru mempunyai keterampilan untuk mengembangkan aktivitas simulasi. Yang ketiga, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Yang keempat, siswa dapat menghargai dan menerima pendapat orang lain. Yang kelima, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta pengalaman yang tidak langsung. Yang keenam, menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lamban, kurang cakap, dan kurang motivasi. Dan yang ketujuh, memupuk keberanian dan kemantapan penampilan siswa di depan orang banyak. Kemudian, ada pun kekurangan dari metode simulasi. Yang pertama yaitu pengalaman yang diperoleh dari metode simulasi tidak selalu tepat dan sempurna dengan kenyataan kehidupan. Yang kedua, pelaksanaan simulasi sering menjadi kaku, bahkan salah arah karena kurangnya pengalaman siswa terhadap masalah-masalah sosial yang diperankan. Yang ketiga, pengelolaan yang kurang baik, di mana simulasi sering dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang keempat, faktor emosional seperti rasa malu, ragu-ragu, atau takut akan mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Dan yang terakhir yaitu simulasi menurut imajinasi siswa dan guru yang memadai. Baik, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video kami selanjutnya.